21 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer pertamanya ke daerah Jawa dan Sumatera. Dengan kekuatan udaranya, mereka mengincar pangkalan udara Republik guna melumpuhkan perlawanan. Pesawat-pesawat yang ada di setiap pangkalan tak luput dari penyerangan, mengakibatkan banyaknya peralatan yang hancur maupun rusak berat. Namun, di tengah hancurnya kekuatan udara Republik, terdapat sebuah pangkalan yang terhindar dari penyerangan akibat cuaca buruk, yaitu Pangkalan Udara Maguwo, Yogyakarta. Pukul 19.00, 28 Juli 1947, 4 kadet penerbang dipanggil untuk menghadap Komodo Udara Surya Dharma dan Komodo Udara Halim Perdana Kusuma. Mereka kemudian dimintai untuk menjalankan operasi pengeboman atas kota-kota yang menjadi kubu Belanda di Jawa Tengah. Dengan pembagian, 2 pesawat Jurang modifikasi ditugaskan untuk menyerang kota Salatiga, dipimpin oleh Kadet 1 Sutarjo Sigit dengan Air Gunner Sersan Udara Sutarjo, ditemani Kadet 1 Suharno Koharbani dengan Air Gunnernya Sersan Udara Kaput. Masing-masing pesawat dibekali 2 bom 50 kg. Guntai dan Hayabusa ditugaskan untuk menyerang kota Semarang, namun Hayabusa tidak jadi digunakan akibat adanya kerusakan. Dengan dibekali 6 bom 50 kg, Kadet 1 Mulyono dengan Air Gunner Sersan Udara Durrahman kemudian berangkat tanpa adanya pengawalan. Pukul 05.11, 29 Juli 1947, pesawat siap untuk lepas landas. Guntai melakukan take-off pertama, lalu diikuti oleh Jurang. Kadet Sutarjo selaku flight leader Jurang take-off terlebih dahulu dan melakukan 1 kali putaran, guna menunggu Kadet Suharno Koharbani yang melakukan take-off terakhir. Karena hari masih gelap dan minimnya alat komunikasi, akhirnya Kadet Suharno Koharbani tanpa disadari mengikuti sinar api dari mesin pesawat Guntai. Karena kalah cepat dengan Guntai, pesawat Jurang Kadet Suharno Koharbani kemudian tertinggal dan akhirnya tersesat. Di tengah musibah itu, Kadet Suharno Koharbani berhasil melihat sebuah kota di pinggir danau, yang tanpa berpikir panjang itu adalah kota Ambarawa yang juga dikuasai oleh Belanda. Kota Ambarawa pun menjadi sasaran baru di luar rencana. Sementara itu, Kadet Sutarjo Sigit yang menunggu akhirnya menuju Salatiga sendiri. Bom pertama berhasil dijatuhkan di sasaran, namun bom kedua terjadi masalah, di mana tuas yang ada patah. Bom menggantung namun akhirnya dapat dilepaskan walau di luar sasaran. Bom bakar yang dibawa Air Gunner Sersan Udara Sutarjo pun juga dijatuhkan. Lalu Kadet Mulyono dengan Guntainya menyerang Semarang di 2 titik, kota bagian atas, Candi, dan kota bagian bawah. Selain menjatuhkan bom, pamflet-pamflet juga disebarkan kepada rakyat Republik. Para kadet kemudian berhasil mendarat kembali di Maguwo tanpa adanya kendala. Melihat beberapa laporan yang dikeluarkan Belanda atas kejadian ini, sebuah laporan dari 213 Resimen Infanteri Belanda menyebutkan pukul 6 pagi terlihat sebuah pesawat menjatuhkan objek di sekitar rumah sakit di Salatiga. Hal ini juga dijelaskan oleh laporan Komando Pusat Jawa Tengah. Sebuah pesawat memutari Salatiga dengan sangat rendah. Lalu pada putaran kedua yang diperkirakan di ketinggian 1000 meter, menjatuhkan sebuah objek di sekitar rumah sakit. Laporan mengenai penyerangan di Semarang juga dikeluarkan. Sebuah pesawat Jepang terbang di atas kota Semarang dan menjatuhkan 2 bom yang diperkirakan seberat 50 kg namun meleset. Dilanjutkan dengan kalimat, pesawat pemburu kita kehilangan jejak, serta pesawat musuh berada di luar jangkauan penangkis udara kita. Kalimat ini mungkin terdengar seperti sebuah dalih akibat ketidaksiapan, serta tidak menduganya Belanda akan penyerangan yang terjadi pada pagi hari di hari Senin ini. Serta dalam surat kabar Indische Berichtsoverzicht, terbitan layanan informasi tentara Belanda di Den Haag, tanggal 8 Agustus 1947. Terlihat sedikit kekecewaan di mana sebelumnya Angkatan Udara Belanda telah menyerang lapangan udara Republik dari ujung sampai ujung. Percaya bahwa mereka telah melumpuhkan kekuatan udara musuh, namun kemudian masih mendapati penyerangan dari Angkatan Udara Republik. Dari pihak Republik juga mengumumkan secara resmi siaran kilat mengenai pengeboman ini. Angkatan Udara kita sudah menyerang pertahanan-pertahanan Belanda di Semarang
dengan menjatuhkan bom di Benediktstan dan Candi. Di atas kota Semarang disebarkan pamflet-pamflet pertahanan-pertahanan Belanda di kota Salatiga kita bombardir. Bom-bom yang dijatuhkan pada hari itu berhasil memecah keheningan di pagi 3 kota tersebut. Walau hanya memberi sedikit efek di pihak Belanda, namun di sisi pejuang hal ini tentu menaikkan moral serta bertambahnya semangat juang. Operasi militer udara pertama berhasil dilakukan.